Kengototan Erika Carlina ingin memberi efek jera dengan menyeret Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ke dalam penjara ternyata berujung anti klimaks. Diam-diam Erika telah mencabut laporan polisinya terhadap DJ Panda mengenai dugaan pengancaman yang dilakukan mantan pacarnya itu pada Jumat lalu. Pencabutan laporan Erika dilakukan setelah adanya kesepakatan damai di luar proses hukum yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Aku cuma datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya. Keputusan Erika mencabut laporan polisinya terhadap DJ Panda cukup mengejutkan karena pada proses restoratif justice pertama yang diinisiasi DJ Panda, Erika masih kekeh tidak ingin mencabut laporannya. Hal itu sempat membuat DJ Panda tertekan dan khawatir akan dijebloskan ke penjara. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika melalui WhatsApp. Dengan memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terkait dengan narasi yang demikian bahwa telah ada permintaan maaf dari DJP memberikan gambaran luas bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak dan seterusnya, tapi murni adanya dugaan tindak pidana. Dapat undangan isinya ya ajuan perdamaian, ya udah kok. Tapi semuanya berubah. Upaya DJ Panda meminta maaf karena telah melakukan kesalahan, serta berupaya melakukan perdamaian secara intens membuahkan hasil. Hati Erika yang sebelumnya keras akhirnya luluh juga. Lantas apa yang membuat Erika luluh dan berubah pikiran? Benarkah Erika tidak tega memenjarakan DJ Panda yang merupakan ayah biologis dari anaknya? Atau ada kompensasi dari pihak DJ Panda yang ditawarkan kepada Erika? Ada nilai nominal yang disepakati atau bagaimana untuk RJ? Mas, aku datang ke sini sekali lagi ya cuma dapat undangan. Kalau untuk materi terkait dengan penawaran yang bersangkutan nanti dikonfirmasi aja kepada yang bersangkutan. Takut kami nanti menyampaikan justru diinterpretasikan lain. Kalau Mbak Erika sendiri sih intinya yang bersangkutan dengan tulus mengakui perbuatannya, atas kehilafannya mengakui, bukan dengan dalam hal menyangka. Karena prinsip RJ kan kita bukan lagi berbicara terkait dengan materi. RJ itu secara prinsip mengampuni perbuatan demi hukum karena atas ada kebijaksanaan melalui perdamaian, bukan lebih kepada menyanggah materi-materi perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Artinya kalau yang bersangkutan dalam hal ini DJP berkenan secara sukarela ketulusan hatinya untuk meminta maaf secara terbuka atau memulihkan hak dari pihak klien kami, mungkin saja itu dapat diindahkan terkait dengan RJ. Sementara gitu ya. Batal menyeret DJ Panda yang jelas-jelas sudah melakukan pengancaman dan mengganggu hidupnya. Pastilah sudah dipikirkan secara matang oleh Erika. Dengan penyesalan dan permintaan maaf dari DJ Panda, sepertinya Erika ingin hidup tenang bersama buah hatinya. Seperti terlihat pada video di akun media sosialnya, Erika mengajak Andrew anaknya jalan-jalan tepat di hari ibu kemarin. Erika juga mengenalkan Andrew pada suasana menyambut hari Natal yang baru pertama kali mereka rayakan bersama. Jika demikian bahagianya bersama Andrew, apakah Erika akan memberikan akses kepada DJ Panda untuk bertemu sang anak? Ya, langsung aja ke Panda. Nggak nanyain itu soal babynya? Nanyain Pak. Terus gimana mungkin tak responnya dari kakak? Awas jatuh saya. Responnya ya begitu nanti tanya. Lama tak muncul di layar kaca penyanyi Cita Rahayu atau yang kerap disapa Cita Citata bikin heboh karena tiba-tiba saja mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Cita Citata bersama temannya serta pengacara Sunan Kalijaga kabarnya untuk meminta perlindungan hukum terkait kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Vira dan suaminya yang terjadi pada Februari 2025 lalu.
Sama-sama sebagai seorang wanita, cita-cita tak tergerak hatinya untuk mendampingi temannya agar mendapat keadilan. Bahkan artis berusia 31 tahun ini bersedia untuk menjadi saksi. Ya Memang pasti. sudah waktu itu. Sudah. Ya. Memang sudah jadi saksi waktu. Sudah. Dengan teman-teman ada kita bertiga. Pada saat mereka datang kita bingung juga gitu. Dan mungkin karena alhamdulillahnya mereka sabar sekali gitu. Ketika mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, mereka sabar, mereka diam, nggak ikut terpancing lah gitu. Mungkin ya saya ada kemungkinan dia juga pengen ikut saya emosi gitu, jadi saya pun diserang gitu. Saya lagi gendong bayi saya, satu usianya 7 bulan, tiba datang Segerombolan ya? segerombolan, Gerombolan. dan tersangka ini meneriaki saya dan anak saya segini jaraknya. Kemudian Sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, bahkan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pelaku masih bebas dan belum ditahan. Inilah yang membuat cita-cita dan temannya geram hingga mendatangi Polda untuk mendapatkan keadilan lantaran ada anak kecil yang menjadi korban. Juga harus punya empati yang pasti, karena saya juga ada di kejadian ya. Saya berbicara, saya di sini, saya fight dari hampir 1 tahun di Polres Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini walaupun sudah ditersangkakan, orangnya bisa kemana-mana, jadi kami minta perlindungan. Kemudian kami juga kemarin ke Komnas Anak, alhamdulillah dari Komnas Anak juga menerima gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman semua, masyarakat. Kalau kita semua punya hati nurani melihat anak kecil dibeginikan, apalagi anak itu tidak punya dosa, tidak punya masalah apa-apa, ya kita tolong bantu, kita jaga, kita kawal ketat supaya kasus ini berjalan lancar. Tersangkanya ya yang sampai saat ini belum juga diberlakukan penahanan. Dia seolah-olah merasa di belakangnya ada seorang jenderal ya. Seperti kayak kebal hukum gitu loh, jalan-jalan apa. Luar kota. Ada. Meski tak mengalami kekerasan secara fisik, namun cita-cita mendapat kekerasan verbal yang pastinya sangat menyakitkan. Benarkah cita-cita mengalami trauma hingga takut keluar rumah akibat insiden tersebut? Akankah cita-cita juga akan melaporkan terkait kekerasan verbal yang dialaminya? Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Dan psikisnya ibu dan anak sih, ya. Apalagi anaknya sangat trauma. Kami benar-benar dalam setahun ini nggak bisa kemana-mana gara-gara itu gitu. Jadi kalau mengenai laporan, saya sudah ada melapor juga, tapi bukan ke dia. Lagi ternyata banyak sekali korbannya, bukan cuma kita aja. Jadi yang akan melapor juga banyak sekali nanti. Oh, untuk